adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kakak percaya pasti kabar kalian luar biasa dan Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Nah, tiba saatnya hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Kalian sudah siap? Kalian sudah mandi? Sudah berpakaian yang rapi, yang cantik, yang ganteng? Nah, kita semuanya sudah siap untuk melayani dan memuji Tuhan. Yuk, sebelum itu kita mau sambut pujian kita, Bapakku datang padamu. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau lipat tangan dan tutup mata, berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Kiranya kasih setia-Mu, Engkau Allah yang senantiasa menyertakan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami Tuhan siap pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bernyanyi, bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembahkan Tuhan segalanya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, siapa di sini yang suka memuji nama Tuhan? Angkat tangan. Yeay, kita semuanya suka memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita kalau memuji Tuhan jangan setengah hati ya. Kita mau memberikan setiap hati kita untuk memuji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar pujian baru. Kita mau katakan stop. Aku mau katakan apa yang Yesus buat dalam kehidupanku.
Yuk kita belajar bersama-sama ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Haleluya. Nah, kita mau belajar bersama-sama kalau Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni segala dosa kita, dan Tuhan Yesus juga menyelamatkan jiwa kita, teman-teman. Jadi kita harus senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, teman-teman di rumah, kita harus senantiasa juga belajar untuk menjaga hidup kita, hati kita terhadap DOSA. Apa itu? Dosa. Nah, teman-teman, kita mau pujikan jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
Bangga sekali ya kalau hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu kita harus takut dan taat terhadap perintah firman Tuhan. Nah, takut sama Tuhan tuh nggak seperti takut kayak takut dimarahi ya, tapi kita harus hormat kepada Tuhan, kita harus hormat kepada hadirat Tuhan. Nah, untuk itu kita mau sambut firman Tuhan yang sebentar lagi kita terima bersama-sama dengan kita mau mengatakan yang terutama di dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita adik-adik, karena Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kita. cinta dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Nah, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama lagi yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami boleh menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk firman Tuhan boleh masuk dalam setiap hati kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan juga boleh mengubahkan hati kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap mengasihi-Mu sampai akhir zaman Tuhan, sampai Engkau menjemput kami kembali di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa belajar Tuhan akan tokoh-tokoh Alkitab yang ada ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan pengertian di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan kakak kami Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Engkau Allah yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ya Bapa, supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang boleh mendengarkannya Bapa, dan firman Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti siap kan? Nah, pagi hari ini Kak Winda akan menemani adik-adik dan kita akan belajar bersama-sama tentang seorang tokoh Alkitab. Nah, kita akan belajar tentang Yoel. Nah, terambil di dalam firman Tuhan Yoel 1 sampai 3. Jadi adik-adik di rumah kalau mau membaca Alkitabnya bisa dibuka Yoel pasal 1 sampai pasal 3. Nah, adik-adik, Yoel mempunyai arti nama yaitu Tuhan adalah Allah. Wah, bagus sekali ya namanya ya. Yoel adalah seorang nabi Tuhan. Kira-kira tugas nabi apa adik-adik? Ya, tugas nabi adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia. Ketika itu Nabi Yoel diutus Tuhan di sebuah daerah yang bernama Yehuda. Di tanah Yehuda sedang mengalami kesengsaraan. Wah, kira-kira apa ya? Penderitaan. Mereka sedang mengalami kekeringan. Juga ada wabah belalang. Adik-adik di rumah tahu belalang apa tidak? Belalang itu sukanya makan apa kira-kira? Sukanya makan tumbuhan. Nah, kalau satu lucu ya belalang ya, tetapi belalangnya ada banyak sekali, ada ribuan, sehingga semua tanaman yang ada di tanah Yehuda dimakan habis. Nah, pohon anggur habis, kemudian mungkin ada pohon ara dimakan juga karena belalangnya sangat banyak dan lapar, pengen makan semua ya adik-adik ya. Jadi semuanya habis dimakan. Kemudian ternaknya gimana Kak Winda? Ternaknya menjadi kelaparan karena tidak ada lagi makanan. Akhirnya ternaknya menjadi mati. Kemudian juga orang-orang banyak yang kelaparan. Wah, sedih sekali ya kalau menghadapi penderitaan bangsa yang ada di daerah Yehuda. Kemudian Nabi Yoel diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kira-kira apa pesannya Kak Winda? Nah, Tuhan kiranya ingin supaya bangsa Yehuda untuk bertobat. Tuhan mengatakan bahwa kalau bencana wabah belalang itu hanya kecil gitu ya, hanya sepele. Karena ketika hari Tuhan akan ada lagi hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Kira-kira apa Kak Winda? Nah, dengarkan baik-baik ya. Ketika hari Tuhan akan ada pasukan bangsa-bangsa yang menyerang. Wah, sudah kelaparan, diserang bangsa-bangsa. Kira-kira menang apa kalah adik-adik? Kalah lah, karena perutnya lapar harus berperang pasti kalah. Jadi akan ada pasukan bangsa-bangsa, juga akan ada api, kemudian darah dan asap. Wah, kengerian yang sangat ya adik-adik ya. Bukan hanya wabah belalang, tetapi apakah Tuhan itu kejam? Nah, kira-kira Tuhan kejam apa enggak? Tidak ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan pasti menghukum orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Tetapi Tuhan juga akan menolong anak-anaknya ya. Ketika bangsa Yehuda sedang mengalami kesusahan ya adik-adik ya, Tuhan berpesan melalui Nabi Yoel bahwa Tuhan akan mengampuni dan menghalaukan segala bencana jika bangsa Yehuda ini bertobat. Wah, Tuhan mau bangsa Yehuda untuk bertobat. Kira-kira gimana caranya bertobat? Dikatakan bahwa mereka harus berdoa dan berpuasa. Mereka harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mendengar doa mereka. Tuhan melihat, wah ini beneran loh, ini beneran bertobat dari dosanya dan ingin berbalik dari dosanya. Dan Tuhan pasti akan menolong. Tuhan juga menjanjikan kalau kita semua bertobat, Tuhan akan
hadir, bahkan akan memulihkan. Wah, mungkin keadaan tanah yang dulunya kering kerontang, dimakan habis belalang, Tuhan sanggup nggak kira-kira memulihkan? Hah? Pasti sanggup, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia pasti sanggup. Ketika Tuhan mengizinkan wabah belalang, Tuhan pasti akan sanggup memulihkan. Kalau umatnya bertobat, Tuhan akan sanggup menumbuhkan ya tanahnya menjadi subur kembali. Nah, adik-adik, ketika Tuhan juga hadir, Tuhan mengatakan Dia akan mencurahkan rohnya untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk semua orang yang mau berbalik, mau bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dikatakan bahwa pada hari penghakiman, ketika hari Tuhan datang kembali, semua orang akan diadili. Nah, siapa yang pernah lihat di TV, ada yang namanya Pak Hakim. Tugasnya apa adik-adik Pak Hakim? Tugasnya mengadili. Pak Hakim mengadili, yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan. Demikian pula Tuhan kita juga hakim, bahkan yang maha adil. Tuhan kita maha adil. Dia melihat, wah, ini anak ini tidak taat. Dia tidak taat pada perintah Tuhan. Berarti dia musuh Tuhan dan dia melakukan banyak dosa. Berarti dia harus diapakan? Dihukum. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, adik-adik kira-kira pilih yang mana? Pilih yang musuhnya Tuhan apa jadi sahabatnya Tuhan? Ayo. Enak mana kira-kira? Ya enak jadi sahabatnya Tuhan ya. Kalau jadi musuhnya Tuhan akan dihukum. Kalau jadi sahabatnya Tuhan diselamatkan. Wah, asik ya. Tetapi syaratnya apa Kak Winda jadi sahabatnya Tuhan? Harus mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan akan menolong jika kita mau bertobat. Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau Tuhan mengatakan, jika kamu bertobat, maka aku akan menyelamatkan kamu. Tuhan pasti sanggup menyelamatkan kita. Nah, adik-adik ya, seperti yang awal tadi Kak Winda katakan, ada wabah belalang. Belalang tadi ngapain adik-adik? Menghabiskan gitu ya, menyusahkan. Nah, kalau sekarang ini ada yang namanya dosa, seperti lagunya Kak Fani tadi. Dosa itu juga akan menggerogoti hidup kita, menyusahkan hidup kita. Tetapi siapa yang sanggup melawan dosa? Apakah kita sendiri dengan tendangan maut Kak Winda bisa melawan dosa? Tidak ya. Yang sanggup melawan dosa adalah pertolongan Tuhan. Karena itu adik-adik, kita jangan melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri ya, tetapi kita harus berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan menyanggupkan kita. Seperti saat ini adik-adik, di dunia sedang mengalami wabah apa? Wabah COVID. Nah, tugasnya adik-adik di rumah apa ya Kak Winda? Tugasnya adalah berdoa buat keluarga, berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat seluruh dunia supaya apa? Supaya Tuhan tolong ya, diberi kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Seperti tadi Tuhan sanggup menyelamatkan bangsa Yehuda jika bertobat, Tuhan juga sanggup menyelamatkan bangsa Indonesia, bahkan dunia, jika adik-adik mau juga mendoakan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang Nabi Yoel yang menyampaikan pesan Tuhan supaya ayo kita semua bertobat, ayo bertobat. Supaya apa? Supaya kita semua mendapatkan keselamatan ya adik-adik ya. Yuk kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa. Sekarang adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bila Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhirnya, kami juga bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang pengasih Tuhan. Engkau akan melihat anak-anak-Mu yang mau bertobat ya Bapa, dan anak-anak-Mu yang taat dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah, memberkati keluarga mereka, memberi kekuatan, kesehatan dan perlindungan Tuhan. Juga
juga buat bangsa Indonesia. Engkau tolong pulihkan bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, bisa bersekolah lagi, juga boleh sekolah minggu lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menyertai kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah, hallelujah.